Halo semua, selamat datang kembali. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya kita bisa kirim email, streaming video, atau bahkan teleponan sama orang di belahan dunia lain, dan semuanya terjadi dalam sekejap mata? Nah, jawabannya itu tersembunyi di dalam helai-helai kaca super tipis yang bisa ngirim informasi pakai kecepatan cahaya. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana semua ini bisa terjadi. Jadi, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana mungkin kita bisa menjebak sesuatu yang paling cepat di alam semesta, yaitu cahaya, dan ngirim dia ngelewatin samudra cuma lewat benang kaca yang lebih tipis dari rambut kita? Kedengarannya kayak fiksi ilmiah ya kan? Tapi ini beneran nyata, dan hari ini kita akan pecahkan misterinya. Oke, kita masuk ke bagian pertama, menjebak kecepatan cahaya. Tapi sebelum kita bongkar cara kerjanya, penting banget buat kita ngerti dulu. Kenapa sih teknologi ini bisa ngubah dunia kita secara fundamental? Coba deh lupain dulu kabel tembaga yang lama. Serat optik ini benar-benar sebuah revolusi. Bayangin aja, jalur datanya itu jauh lebih lebar, jadi bisa bawa informasi ribuan kali lebih banyak. Sinyalnya juga super bersih, gak bakal keganggu sama listrik, dan gak ada tuh yang namanya sinyal bocor ke kabel sebelah. Plus, sinyalnya tetap kuat meski dikirim jauh, lebih aman dari penyadapan, dan kabelnya sendiri itu kecil dan ringan banget. Ini bukan cuma sekedar upgrade, ini lompatan besar. Oke, kita udah setuju ya, serat optik ini emang keren banget. Tapi buat bener-bener paham, kita harus mundur sedikit dan kenalan dulu sama bahan utamanya, cahaya itu sendiri. Jadi, apa sih sebenarnya cahaya itu? Pada dasarnya, cahaya itu adalah radiasi elektromagnetik. Pelangi yang biasa kita lihat itu cuma sebagian kecil banget dari sebuah spektrum yang super luas. Coba pikirin, gelombang radio, microwave, sinar X, itu semua sebenarnya bentuk cahaya juga. Cuma mata kita aja yang nggak bisa ngelihatnya. Nah, untuk internet, kita justru pakai cahaya yang nggak kelihatan ini. Dan kecepatannya hampir 300 juta meter per detik. Itu cukup cepat buat keliling bumi lebih dari 7 kali dalam 1 detik. Wow, ini adalah batas kecepatan di alam semesta. Nggak ada yang bisa lebih cepat dari ini. Dan kecepatan super inilah yang kita pakai buat ngirim data kita. Nah, cahaya itu nggak cuma jalan lurus doang. Dia punya 2 kelakuan dasar yang bisa kita manfaatin. Dia bisa mantul dan dia bisa belok. Kalau kita bisa menguasai 2 hal ini, kita bisa menguasai optik. Pertama, ada refleksi. Ini simple banget. Kayak cermin, cahaya itu mantul dari permukaan. Kedua, ada refraksi atau pembiasan. Nah, ini yang terjadi waktu cahaya pindah medium, misalnya dari udara ke air. Cahayanya bakal melambat dan belok. Inilah alasan kenapa sedotan di dalam gelas air kelihatan kayak patah atau bengkok. Aturan main buat refleksi ini simple dan bisa ditebak. Sudut cahaya yang datang itu bakal sama persis dengan sudut pantulnya. Mirip kayak waktu kamu lempar bola lurus ke dinding, pantulannya juga pasti bakal lurus balik kan? Simetris. Refraksi itu terjadi karena kecepatan cahaya berubah. Bayangin deh, kamu lagi lari kenceng di aspal, terus tiba-tiba harus lari di lumpur tebal. Kamu pasti langsung melambat dan arah lari kamu agak berubah kan? Nah, indeks bias itu kayak ukuran seberapa tebal atau padat lumpurnya buat si cahaya. Makin tinggi indeksnya, makin lambat cahayanya, dan makin tajam dia belok. Nah, begitu kita paham soal pantulan dan pembelokan ini, manusia mulai sadar, wah, kita bisa ngendaliin cahaya cuma dengan ubah bentuk permukaannya. Dari sinilah lahir teknologi cermin dan lensa. Cermin cekung yang permukaannya melengkung ke dalam, tugasnya ngumpulin cahaya ke satu titik. Hasilnya, gambar jadi kelihatan lebih besar, kayak di cermin rias. Sebaliknya, cermin cembung yang nonjol keluar, dia malah nyebarin cahaya. Gambarnya jadi lebih kecil, tapi kita bisa lihat area yang jauh lebih luas, persis kayak kaca spion mobil. Lensa juga prinsipnya sama, tapi dia mainnya pakai pembelokan bukan pantulan. Lensa cembung itu fokusin cahaya, kayak kaca pembesar atau kacamata buat rabun dekat. Nah kebalikannya, lensa cekung itu nyebarin cahaya. Ini yang dipakai buat ngoreksi rabun jauh. Intinya tetap sama, kita membentuk cahaya sesuai kemauan kita. Oke, semua kepingan puzzle-nya udah ada di meja nih. Kita udah ngerti soal sifat cahaya, soal pantulan, dan soal pembelokan. Sekarang, saatnya kita gabungin semua itu buat ngebongkar keajaiban teknologi modern, revolusi serat optik. Dan ini dia rahasia utamanya. Namanya refleksi internal total. Biar gampang, coba bayangin kamu lagi nyelam di kolam renang dan lihat ke atas, ke permukaan air.
Kalau kamu lihatnya lurus ke atas, kamu bisa lihat dunia luar. Tapi coba deh lihat dari sudut yang miring banget, yang landai. Permukaan air itu bakal kelihatan kayak cermin perak yang sempurna. Cahayanya nggak bisa keluar, malah mantul balik 100%. Nah, trik inilah yang kita pakai buat menjebak cahaya di dalam kaca. Desain kabel serat optik itu bener-bener jenius karena memanfaatkan prinsip tadi. Di bagian paling tengah ada yang namanya inti atau core. Ini tabung kaca tempat cahayanya lewat. Terus inti ini dibungkus sama lapisan kaca lain yang namanya kelongsong atau cladding. Kuncinya di sini, cladding ini punya indeks bias yang sengaja dibuat sedikit lebih rendah. Perbedaan inilah yang bikin cermin tak terlihat di sepanjang kabel. Jadi pas cahaya ditembakin ke dalam inti, dia bakal terus-terusan mantul sempurna, terjebak, dan melesat maju ribuan kilometer. Sisanya cuma lapisan pelindung. Terus, seberapa jernih sih kaca yang dipakai? Ada satu analogi yang luar biasa. Katanya nih, kalau aja air laut itu bisa sejernih kaca serat optik, kita bisa ngelihat dengan jelas sampai ke dasar palung Mariana. Itu kedalamannya lebih dari 10 km. Gila kan? Itu artinya hampir nggak ada cahaya yang hilang di tengah jalan. Jadi, gimana semua ini nyambung? Prosesnya elegan banget. Pertama, di ujung pengirim, ada pemancar yang ngubah data digital jadi kedipan-kedipan cahaya super cepat. Kedua, kabel optik memandu kedipan cahaya ini ribuan kilometer jauhnya, menjaganya tetap di dalam. Ketiga, di ujung penerima, ada penerima yang nangkap kedipan cahaya itu dan nerjemahin lagi jadi data. Dari listrik ke cahaya, balik lagi ke listrik. Tentu aja, kabel-kabel ini kan panjang banget, jadi perlu disambung. Cara terbaiknya adalah sambungan fusi, di mana kedua ujung kaca dilelehin jadi satu. Ini bikin koneksi yang nyaris sempurna, sinyal yang hilang dikit banget. Tapi ya gitu, prosesnya butuh mesin khusus dan lebih lambat. Alternatifnya, ada sambungan mekanis, yang intinya cuma ngejepit kedua ujungnya biar pas. Jauh lebih cepat dan gampang, tapi koneksinya nggak sekuat itu dan lebih banyak sinyal yang hilang. Ini pilihan klasik antara kualitas dan kecepatan. Jadi, begitulah perjalanan kita. Dari fisika dasar seberkas cahaya sampai ke arsitektur jaringan global yang super kompleks. Kita udah lihat gimana prinsip sederhana pantulan dan pembelokan bisa dimanfaatkan buat menjebak cahaya di dalam sehelai benang kaca. Ini bukan sekedar teknologi, ini benar-benar tulang punggung dunia modern kita. Cahaya udah ngasih kita internet yang menghubungin miliaran orang dan mengubah peradaban kita. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, dengan kekuatan fundamental sekuat ini di tangan kita, inovasi luar biasa apa lagi ya yang menanti kita di masa depan? Coba deh pikirin. Terima kasih sudah menyimak.